Halo, perkenalkan nama saya Yasmin Agnia Pramono, mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara yang sedang menempuh studi di bidang desain komunikasi visual. Saya memiliki ketertarikan besar dalam branding, marketing, dan juga ilustrasi. Saya selalu mencoba hal baru yang berkaitan dengan branding dan juga marketing. Selama kuliah, saya aktif mengerjakan berbagai proyek desain, baik tugas akademik maupun freelance. Saya selalu tertarik untuk mengeksplorasi konsep baru dan mencari cara agar desain tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki makna dan juga fungsi yang kuat. Saya menyukai ilustrasi realism, namun saya juga belajar untuk membuat desain yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Saya tertarik dengan perusahaan ini karena saya yakin perusahaan ini dapat memberikan saya pengalaman dan juga pengembangan skill yang saya butuhkan. Saya melihat bahwa perusahaan ini sangat banyak mengerjakan proyek dan juga relevan dengan minat saya dan saya ingin mendapatkan langsung dalam industri desain branding, terutama dalam marketing. Menurut saya ini adalah perusahaan yang paling tepat untuk saya mengasah skill saya dalam bidang marketing dan juga desain. Selain itu, saya juga ingin berkembang dengan bekerja di lingkungan profesional yang dapat mengasah keterampilan saya lebih jauh dan juga sangat ingin perusahaan ini menjadi pengalaman pertama saya menjadi profesional. Saat ini saya memang masih berstatus mahasiswa, tetapi saya sudah memiliki pengalaman mengerjakan beberapa proyek desain baik untuk tugas kuliah maupun freelance. Misalnya, saya pernah membuat desain logo brand Kultusia, membuat ilustrasi kampanye, membuat maskot Kota Mataram, membuat desain aplikasi buku Festival Gandrung Sewu, membuat animasi iklan Indomie dan juga Sour Sally, dan juga masih ada banyak karya lainnya. Saya juga berpengalaman dan bidang marketing di perusahaan Anutara yang saat ini saya jalani. Menjadi personal content marketing yang menurut saya sangat diperlukan dalam branding dan juga marketing sebuah perusahaan. Saya juga menjadi koordinator serta anggota dalam tim marketing yang ada di organisasi, yaitu User dan juga UMN Representative. Pengalaman ini membantu saya memahami bagaimana menerjemahkan brief menjadi konsep visual yang efektif, serta bagaimana berkomunikasi dengan klien atau rekan tim. Saya juga belajar menjadi pribadi yang lebih aktif dan juga mengetahui bagaimana bekerja profesional dalam bidang branding, bagian visual maupun konten. Saya juga menjadi freelancer ilustrasi di bidang traditional realism untuk membuat karya yang diminta klien. Saya memiliki kreativitas yang tinggi dan dalam mengeksplorasi konsep desain yang mampu beradaptasi dengan berbagai gaya sesuai kebutuhan proyek. Selain itu, saya juga dapat membuat detail dan memahami kebutuhan audiens dalam membuat desain. Saya terkadang terlalu perfeksionis dalam mengerjakan desain, sehingga bisa menghabiskan lebih banyak waktu dari yang seharusnya. Namun, saya terus belajar mengatur waktu, manajemen waktu, dan memprioritaskan aspek yang paling penting dalam setiap proyek. Saya cenderung memiliki gaya desain realism yang direalisasikan di teknik tradisional. Kemudian saya berkembang di teknik digital dengan ilustrasi gaya semi-realism dan kartun, namun tetap fleksibel sesuai kebutuhan proyek perusahaan. Inspirasi saya datang dari berbagai sumber, seperti Pinterest, karya desain artis lainnya, dan juga yang lainnya. Saya juga suka mengamati tren desain terbaru agar terus berkembang. Salah satu karya favorit saya adalah ilustrasi lagu Sempurna by Andra The Backbone, di mana saya berkesempatan untuk mengasah keterampilan saya dalam membuat majas dan makna di balik ilustrasi. Saya merasa karya ini menunjukkan makna ilustrasi yang tidak pernah orang sangka, memiliki makna yang begitu dalam, yang tentunya berasal dari lagu Sempurna tersebut. Saya belajar banyak dari karya ini, terutama dalam detailing, teknik baru yaitu pencahayaan, digital illustration, dan mengasah ide dari makna yang harus disampaikan pada publik melalui majas-majas. Saya percaya bahwa kolaborasi sangat penting dalam desain, karena perspektif yang berbeda dapat menghasilkan solusi yang lebih baik. Saya selalu berusaha menjaga komunikasi yang baik dan terbuka terhadap feedback agar semua hasil bisa sesuai dengan visi bersama.
Ya, saya pernah bekerja dengan klien yang memiliki preferensi berbeda dari yang saya bayangkan. Dalam situasi seperti ini, saya biasanya mencoba memahami alasan dibalik preferensi mereka, lalu menawarkan beberapa alternatif solusi desain yang tetap sesuai dengan kebutuhan mereka, tetapi juga memiliki sentuhan kreativitas dari saya. Saya melihat AI sebagai alat yang bisa membantu proses desain menjadi lebih efisien dan membuat ide baru yang kemudian saya kembangkan. Menurut saya, dengan adanya AI ini tidak menjadi kreativitas manusia tergantungkan. Saya mulai belajar bagaimana memanfaatkan AI dalam desain, seperti untuk membuat mockup lebih cepat atau mencari inspirasi. Namun saya tetap percaya bahwa sentuhan manusia dalam desain itu, terutama dalam storytelling dan pengalaman pengguna, masih sangat dibutuhkan dalam perusahaan dan dalam seni manapun. Itu saja dari saya. Semoga pertanyaannya dapat terjawab. Terima kasih.